Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama Bro Ayung di sini yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Ada Riam Biru juga di sini yang pakai wig. Sayang udah dibeli kalau nggak dipakai gitu kan. Betul. Nah, langsung aja Bro Ayung. Hari ini tuh bawa cerita apaan nih? Baik, kita nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa, Ya. Mas Biru yang pakai wig, ya kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngopor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun Saatnya, amin. Ada Mas Biru, ada aku di ngopor. Seperti biasa, alhamdulillah kita bisa Berkumpul kembali, bisa kembali. berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Iya, setelah sempat kemarin ya ada macam-macam lah sampai libur segala macam. Iya. Ya, kali ini aku tetap pengen cerita Bi. Monggo. Boleh ya? Boleh. Ada sebuah kisah Bi. Kisah ini yang mengalami seorang subscriber ngopor. Cuman Subscriber. namanya subscriber ya. Bacanya subscriber. Iya. Baik. Baca subscriber itu kan susah. Subscriber gitu ya. Yang udah subscribe. Oh iya, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah subscribe. Terima kasih. Yang mau subscribe nggak jadi juga terima kasih. Betul. Yang masih mikir-mikir semoga yang ditemukan jalannya. tapi nggak subscribe ya makasih. Pokoknya semuanya terima kasih. Terima kasih aja. Kita apa adanya begini. Harapannya sih yang nonton banyak. Harapannya nonton banyak. Iklannya jangan di-skip Ikannya begitu. jangan skip. Tolonglah. Dibagikan segitu. kemana-mana gitu ya. Gak apa-apa. Gimana? Ada mungkin yang membagikan ya Bi? Ada kemungkinan ada orang-orang baik gitu ya. Orang-orang baik. Penonton kita itu alhamdulillah itu mereka orang-orang baik. Orang-orang baik. Aku yakin seperti itu. Dan dari itulah aku masih ada di sini, mungkin masih bisa dipakai. Betul. Masih nyambut gawe di sini seperti itu. Baik, ini adalah kisahnya seorang subscriber. Nah, namanya pengennya disamarin aja. Subscriber tersebut namanya adalah siapa ya? Ada usulan nggak perempuan? Perempuan Yuni aja sih paling nggak. Yuni ya, Mbak Yuni itu pengen mengisahkan sebuah pengalaman beliau di masa lalu begitu. Jadi mungkin sekitar 20 tahun silam atau 15 lah. Udah lama ya, tahun 2000-an berarti. Dalam tahun 2000-an. Tahun 2000-an atau kurang sedikit seperti itu. Di kampungnya beliau dulu dia pernah menikah. Enggak, tahun 2000-an. Enggak, kurang sedikit, enggak, tahun 2000-an. Tahun 2000-an 20 ya? Tahun aja berarti artinya tahun 2002. Tahun 2002, Pak. Oh, di itu ya. Iya. Betul. Iya. Bener kan? Bener Salaman dulu. Iya. Oke. Dila. Jangan dibahas loh ya. Jangan dibahas. Makin dibahas makin izin gitu loh. Tahun 2000-an ya. 20 tahun 2000-an. Mbak Yuni di tahun 2000 mungkin dia rada seperti aku dulu itu agak takut juga menghadapi tahun 2000 karena termakan oleh lagu tahun 2000. Iya, tahun harapan di situ serba mesin apa segala macam. Wah, ngeri pokoknya. Ternyata nggak ada apa-apa. Emang ada, tapi biasa aja kayak gitu. Adanya HP. Udah mulai ada HP ya. Nah, dulu itu saya itu pernah menikah, Mas. Pernah menikah artinya setelah itu gagal. Nah, menikah saya orang kampung, ketemunya orang kampung lagi. Masih seputarannya kampung-kampung di sekitar kampung saya lah seperti itu. Kenapa? Masih deket-deket gitu ya. Lepas tali kutangnya. Lepas itu ada tali kutangnya jadi kendur gitu ya. Oke. Terus gimana? Ya, pernah menikah dengan orang dekat kampung lah seperti itu. Kami saling mencintai awalnya begitu. Walaupun memang kalau dulu kan agak gede sedikit orang tua bojo karo si putrane iki kayak gitu kan, orang tua jodoh-jodohin, tapi ya memang dijodohin ya akhirnya memang saling suka seperti itu. Awalnya seperti itu, Mas. Tapi aku nggak mau menceritakan kenapa kemudian aku berpisah sama mantan suamiku gitu, enggak. Tapi memang saya tinggalkan di rumahnya mertua.
Berarti biasanya kalau cowok ikut ke perempuan. Kalau ini kebalikannya. Perempuan yang ikut Iya, suaminya. Mbak Yuni yang ikut ke suami begitu. So, rumahnya rumah-rumah tempo dulu, masih rumah tempo dulu, terus kayak dekat kali, ada kebun-kebun juga luas. Daerahnya daerah Kendal atau mana lupa aku. Daerah sana lah Wetan. Sananya Batang gitu ya. Sananya Batang. Berarti Ranting. Sebelum Semarang. Oh, Batang Semarang maksudnya. Iya, Weleri dan lain-lain ya situ ya. Sok-sokan tahu padahal sering nonton itu bis itu channel bis kan oh jalurnya ke sini sama ngeliat di Google Map gitu. Oh, betul, ini gitu. Apalnya dari situ padahal nggak pernah ke sana. Gitu. Kadang-kadang harus belajar seperti itu seolah-olah kita paham semuanya. Kita tahu gitu. Oh, di sini kan dekat ini dekat padahal nggak pernah lihat gitu ya. Kalau ada orang ngomong, "Mas, saya aslinya oh jenengan tinggal dekat ini." Jenengan paham. Ya, gitu aja seolah-olah kan. Padahal ngeliatnya Google Map gitu ya. Kalau enggak sama orang tua dia nggak pakai HP, kelihatannya dia itu lugu banget. Dia ngomong kita buka HP. Deket ini. Oh ini gitu. Oh jadi ini ya. Gitu. Seolah-olah bucok pengalamannya pengalamannya banyak gitu. Nyambung ke cerita lagi. Beliau menikah, Mbak Yuni, usia normal orang kampung yang mungkin masih 20-an atau kurang lah dulu. Rumah mertua saya itu kalau keluarganya itu kan mas saya ya suami itu ada beberapa kakak adik gitu, tapi banyak kan udah pada menikah semua begitu. Saya tinggal di sana di Eman sama mertua. Saya bahagialah punya mertua seperti mertua saya pada saat itu diperhatikan. Sama-sama orang lumrahan, nggak punya tuntutan banyak untuk anak gadis atau mantu. Ya umum saya juga isu-isu bantuin ibu. Kalau memang harus disuruh kemana-mana, namanya saya mantu ya mau. Yang penting yang baik-baik mas, seperti itu. Nah rumah itu kondisinya udah tadi ya di dekat kali, dekat kebun. Tanahnya itu lantainya masih tanah. Masih tanah katanya, lantainya masih tanah, jadi tapi halus begitu ya, kayak diratain begitu, kayak dipadetin begitu. Nah semuanya berjalan normal, menikah. Yang tadinya saya rada ragu, aku pengen gak nikah dulu, tapi umur segitu kan kata orang dulu itu udah ketuaan gitu, udah terlalu tua. Aku takut menghadapi pernikahan, tapi setelah tahu, oh ternyata kenapa nggak dari dulu, enak Bi ternyata. Rumah pakai tanah, lantainya pakai tanah gitu, itu bisa lebih bahagia dari yang punya rumah lantainya pakai marmer. Betul Selama sekali. orang tersebut bersyukur. Selama benar sekali, korek. Ini bisa dicatat lagi waras. Selama orang itu bersyukur apapun itu. Jadi kalau ditambahin, jangan berpikir tentang apa yang belum kita dapatkan, tapi mengamini dari apa yang udah kita terima, seperti itu ya. Iya betul. Apa artinya? Yang jelas seperti itulah. Nah si Mbak Yuni itu kemudian kan saya menikah, hari-hari saya jalani senang. Suami saya bekerja ya, kadang di sawah, kadang dia juga bawa mobil. Biangkut. Maling mbak, saya bilang bawa mobil maling kan, saya pikir begitu. Ya bukan mas, itu nyopir kayak gitu, nyopir mobil ya kayak hasil bumi dibawa pakai engkel, batu bara kayak gitu ya, hasil bumi batu bara. Iya ya, cenderung arahnya kan ke situ. Ya masih di hasil kebun, kan. Oh iya. Kayak kayu gelondong. Unsur hara gitu. Pisang, unsur hara. Iya, unsur hara kan disedot sama tanaman jadi buah itu kan. Itu mas hitam gitu. Masih ada lebih dekat daripada hasil bumi ya. Iya betul. Terus gimana? Nah, gitu saya terima itu semua, senang bahagia seperti itu. Kemudian namanya menikah ya barengan mas, kumpul sama suami itu kewajiban. Saya juga ngeladeni suami. Suami memberikan pelayanan yang baik. Kemudian aku melendung mas, kayak gitu. Hamil. Iya hamil bisa hamil, kaget kan pertamanya kayak gitu, muntah meriang segala macam. Malah seneng mertua kok, malah dikuceli kayak gitu kan. Orang meriang kok tambah seneng sih bu. Meriang apa? Ya emang yang meriang seperti itu. Muka ini jenenge wong ngandut ya kayak gini. Orang hamil ya seperti ini kayak gitu kan. Tapi nggak tahu gitu ya. Dia itu
hamil saya menjalani aktivitas seperti biasa. Namanya orang kuna dulu ya periksa yang nggak kayak orang sekarang. Dikit-dikit itu cek kehamilan terus segala macam. Dulu enggak, tetap aja kebun rumah kayak gitu. Lo lanjut aja ceritanya. Ini Ya. ada sesuatu yang perlu gue benerin. Iya. Itu seperti itu, hari-harinya seperti itu, Bi. Teman-teman juga ya, bukan cuma sama dirimu ya, Bi, ngobrolnya ya. Iya. Nah, sampai singkat cerita kehamilannya itu menginjak usia 6 mau ke 7 kayak gitu. Mulai ada hal-hal yang ganjil, Bi. Mulai ada hal-hal yang ya aneh lah. Kalau di rumah tadinya dia itu biasa aja, seneng normal-normal. Mulai yang pertama satu, perangai suaminya mulai berubah kayak gitu loh. Suami saya mulai kadang-kadang nesu-nesu, marah-marah sendiri. Terus kadang dikasih suguhan kopi yang dia suka kopi manis, katanya kemanisan, dipahitin sedikit. Kok kamu pahit banget kayak gini? Ya bener bikin udah mulai ada kasar-kasarnya. Berubah ya, berubah. Padahal kan kalau dia itu kadang sering ngomong lagi, kita awal-awalnya menikah pengen banget punya anak, nanti dikasih nama yang kayak pemain bola ini supaya keren, yang nama-nama keren. Giliran mau dapat bocah, bukannya dia tambah sayang sama aku, tapi aku kayak diperlakukan lebih ke kayak pembantu, disuruh-suruh. Jadi kenapa itu terus, Bi? Kena geblokan. Iya, disalahin terus. Disalahin terus kayak gitu. Terus itu di usia 6 bulan, matang-matangnya di usia 7 bulan udah mulai dia itu jarang komunikasi lah, jarang tegur sapa. Bahkan kalau misalnya habis kumpul bareng suami istri, kalau enggak sebelumnya nih, kalau hari-hari biasa lah jagongan di depan atau apa, sering ngobrol, curhat masalah pekerjaan, ini lebih dingin seperti itu. Nah, di situ saya mulai curiga, kadang ada kesempatan waktu, dulu kan enggak telepon-teleponan ke rumah orang tua ya, tapi datang ke rumah orang tua ngobrol, enggak pernah ditanggepin. Rumah tangganya kayak gitu, mana ada yang langsung bahagia terus ya ada itu bumbunya seperti itu. Kamu sabar loh, kamu sabar. Iya sih Bu, tapi aku mulai nggak kuat ngeliatin si Mas Prapto lah, nama suaminya Prapto gampangannya wis. Mas Prapto mulai begini, mertuanya melu-melu ora, mertuanya ikut-ikutan. Di undangannya itu pasti Yuni Suprapto itu di undangannya waktu menikah. Betul, pasti seperti itu. Gitu. Yuni Suprapto. Inisialnya Y, lengkung-lengkung gitu sama S. Ada Iya. burung darahnya. Ada burung darahnya, ada depan begini. Tapi ini bolong, kalau diceplek begini bisa. Itu model dulu. Iya, model dulu. Iya. Terus gimana? Orang tua pusing, aku bahagia. Iya kan, nanti aku bakalan ikut. Soalnya di sana wedangan, jajan, pulang di sini bererot semua anak begitu. Terus diomongin sama orang tua, yang penting mertuane eman uwis. Nanti juga cair sendiri, nanti kebuka pikirannya lagi. Gawakannya bocah kayak gitu katanya. Kadang-kadang ada bawaannya bocah, bapaknya jadi uring-uringan, jadi apa itu sudah lupa. Oh, itu masih hamil ya berarti? Hamil. Hampir 7 bulan gitu. Nah, ada yang aneh ketika kehamilan saya di usia 7. Menginjak nggak waktu itu? Iya, tadi kan aku ngomong menginjak 7 bulan. Tapi kalau dirimu kan biasanya kehamilan diinjak itu kan gitu. Seperti itu. Mancing aja. Betul. Terus? Jadi usia 7 itu ada yang aneh, Mas. Jadi begini, saya itu sering diwerui, diliatin sosok ular. Ular itu ular berbisa. Mungkin sejenis kobra atau ular tanah. Yang jelas orang-orang kampung itu menghindari ular itu. Saya tuh selalu lihat ular itu dimanapun katanya. Dimanapun. Yang aneh, saya nggak ada perasaan takut. Dia juga nggak ada etiket mau nyerang saya, enggak. Melakukannya ya beda, Mas. Jalannya nggak seperti ular-ular yang lain. Ular aja nggak berjalan ya biar. Jalannya kayak Citayam Fashion Week gitu. Oget gitu. Melata ya, bukan berjalan. Memang jalannya beda, Mas. Kalau ular kan lebih begitu. Kalau dia itu geleset lempeng kayak gitu loh, geleset lurus. Paling ngekolnya sedikit lurus lagi kayak gitu. Selalu datengin saya. Jadi di kamar, ya memang tanah sih. Apa jangan-jangan rumahnya
rong-rong tanah itu bolong-bolongan, tapi nggak ada yang bolong. Ada lengnya gitu. Ada lengnya, leng lubang ya. Saya di kamar lagi ngelamunin suami begitu. Di dalam kamar ada meja yang dari bambu itu. Terus ada lemari kuna, lemari dulu. Ular itu tahu-taunya di bawah meja kayak gitu. Saya sedih seolah-olah dia itu memahami kesedihan saya gitu loh. Tapi ya saya nggak bisa ngomong. Dia ada geleser, ada perasaan takut pertamanya kayak gitu. Ini nanti kalau gigit, terus saya kan bisa kenapa-napa kayak gitu. Saya ngomong sama orang tua, tapi setiap saya ngomong sama, saya lebih banyak di rumah kan mertua. Mertua datang pasti nggak ada. Walaupun posisinya rapat. Munculnya tuh kalau lagi sendiri gitu. Lagi sendiri muncul. Ular itu seperti itu terus. Terus pernah ada kejadian, saya itu kan karena kiri kanan rumah kebun, ngelamun gitu ya, sedih. Terus ada balai-balai dari bambu, sananya ngadap kebun. Saya kakinya uncang-uncang kayak gini mas, uncang-uncang begitu, kakinya uncang-uncang sambil sedih, perutnya gede begitu. Dek, papa kok kayak gitu, apa kok kayak gitu ya, jadi sama mama kayak gitu. Itu dari kebun bermunculan ular-ular, ular-ular yang lain bermunculan, tapi ya nggak mendekat sih. Jadi ya mendekat tapi nggak sedekat kayak ular yang jaga jarak. Jaga jarak. Ada alasannya mungkin ya. Tapi kayak misalnya dari sini terus di depan itu ada dapuran pisang gitu, pohon pisang. Dia di situ nanti melata ke atas, turun lagi. Tapi saya yakin itu bukan ular yang biasa di rumah. Karena dari jalannya aja mereka emang gesit begitu ya, gesit, kelak-kelok seperti itu. Nanti tahu-tahu ada lagi di pohon apa, di nyiur, di daunnya begitu. Terus ngambil kepalanya itu dekat sama saya. Nggak matuk katanya. Yang lebih ekstrim lagi, dan saya juga nggak takut. Itu yakin bukan rumah yang biasa ular yang biasa di rumah. Saya ulang-ulang begini, kaki saya turun begitu. Lewat si ular itu di kakinya dia. Nggak apa-apa. Dia nggak takut, nggak ngerasa nanti bakalan gigit atau apa. Saya merasa udah biasa ngeliat ular yang di rumah atau apa. Harusnya kan kalau beda, mungkin bukan ular yang di rumah, ini mah nggak Cina kayak gitu. Tapi saya biasa aja. Nah, hal kayak gitu sering tak omongin sama mertua, mereka nggak percaya, apalagi suami. Nyatanya ketika ngomong nih lagi nonton apa ya, misalnya TV-TV kuna itu kan di dalam, terus "Ma, itu ada ular, Ma, ada ular." Karena itu jangkauannya kalau ke dia nggak masalah. Deket ke mertua kayak gitu kan. Misalnya ada lemari begitu di pojokannya, mau deket banget mungkin berapa jengkal ke mertua, takutnya gigit. Ya mereka endi ular, endi. Itu tuh deket lemari, langsung mbahnya kan, bapaknya keluar itu boga lah. Pacul di sana Pak, di ular kayak gitu. Diorak-arik nggak ada, Bi. Nggak ada, pasti nggak ada semua. Nyampe karena seringnya dia ngomongin tentang ular, suaminya tambah jadi buat alasan. Kesel ya. Kesel lah, mungkin ngomongin ular tapi nyataannya nggak pernah ada. Nah, satu hari suaminya pulang agak sore. Agak sore dia mandi. Nah itu kamar mandinya kalau di rumah saya itu terpisah di belakang. Kalau di tempat mertua bareng gitu ya, di kamar, di dapur terus ada kamar mandi begitu. Itu lagi mandi, saya ngelihat ular yang biasa ketemu saya itu ada di gorong-gorong, di gorong-gorong aliran airnya kayak gitu. Saya kan teriak. Refleks nggak tahu karena mungkin takutnya gigit suami atau apa. Saya teriak, "Mas itu ular, Mas itu ular. Ular apa? Kamu yang bener aja deh. Mana ada ular di sini? Kamu tuh ngaco dari kemarin ngomongnya ular dari pertama ini si bayi mulai gede kamu ngomongnya ular terus." Akhirnya mertua datang ya, denger kan, mertua perempuan bawa pacul, yang laki-laki itu bawa yang buat tank. ini, bawa tank. Mau dibom gitu. Yang enggak bawa galah lah seperti itu, langsung mendinding nang gorong-gorong niku lho Pak, niku teng gorong-gorong di dalam gorong-gorong, masuk ke sini di pelagrang pokoknya itu nggak bisa keluar, pokoknya harus nggak ada. Kita taunya malu lagi saya Mas kayak gitu. Tahu-taunya saya ini mau nanya kemana gitu. Suatu hari karena saking lalunya, tolonglah aku itu, siapapun kamu, itu saya ngomong di dalam kamar, posisinya gelap, mau jam 5:30 sore.
ngomong ngaco, tapi saya tahu nggak ada ular di situ, nggak ada ular yang biasa datang kayak gitu. Tolonglah kamu jangan datang-datang ke aku lagi. Aku lagi banyak masalah sama suami juga sifatnya lagi kayak gitu. Tapi kok you datang mulu, saya jadi kayak dianggap kayak orang stres, malah dimarahin. Sono jangan deket-deket. Tahu-tahu ada mas. Ya kalau misalnya di bawah, ini ada meja di atas. Di atas meja kayak dengerin ya, orang kayak gitu kan. Akhirnya sono sampai mau tak tabok tapi nggak tega, jadi nggak tega begitu. Akhirnya dia tak tahu turun begitu. Ini masuk ke dalam tanah. Yang aneh, tanah itu rata, kayak nggak ada cerowokan, nggak ada pulau. Kok bisa? Piye sih mas ya? Wong ular dohir kelihatannya nyata begitu, ada bayangannya segala macam, masuk ke tanah serut, tapi nggak ada bolongannya kayak gitu. Seperti itu. Akhirnya wis, ini pokoknya besok aku mau ke rumahku sendiri, mau orang tua mau cerita, terus suruh ibu atau bapak nyari orang pinter biar nyari tahu ini sebenarnya ular apa kayak gitu. Emang nyarinya lulusan mana? Apanya? Orang pinternya? Ya mungkin SR atau SR ya. Lumayan. Sebentar bro. Oke lanjut, nyari orang pinter. Nyari orang pinter lulusan atau SR. Lulusan SR atau sekolah rakyat ya. Dia pagi-pagi nggak terlalu buta sih, ngomong itu semua umbah-umbah, isah-isah, bersih-bersih, masalah dapur, piring segala macam itu dipagiin karena dia mau jalan ke rumahnya sendiri, mau pulang begitu kan. Lah kamu itu kisah-kisus kayak gitu mau kemana? Apa-apa itu pagi mau kemana kayak gitu? Mau pulang dulu, mak. Udah ngomong sama suami belum? Wis ibu, sampun ngomong, sampun sanjang. Aku mau pulang sebentar lah, paling siang juga pulang. Oh ya wis, menurutnya orang sana mau besok bawain macam-macam. Berat bi lagi hamil, ada pisang belum matang segala macam. Dititipin ya buat besan gitu buat ya. besan. Mak, kenapa antep gitu? Ya wis, kurangi yang ini ditambahin, dikurangin yang ini ditambahin yang lain sama. Akhirnya kesana saya gontai begitu. Kenapa mau ketawa bi? Enggak. Iya kan dikurangin tapi iya enggak, gue bayanginnya udah akhirnya bawa kerupuk aja gitu dari semuanya tuh ditinggal. Udah bu kerupuknya aja gitu. Kerupuk tapi yang mentah. Terus gimana? Enggak sih, kalau kerupuk memang ringan, tapi kalau bawanya sekintal ya. Nah itu makanya itu sama aja kan. Kemudian aku jalan kaki mas, karena ada sepeda tapi orang lagi ngandut gede, perut kayak gitu. Takutnya kan kenapa-napa ya, jalan kaki. Orang tua bilang, kamu asli beneran lagi perut kayak gitu, nanti dulu tungguin bapak taktik bikin pagar itu selesai, sebentar lagi nanti dianterin sama bapak. Bapak mertua mau maisin katanya, nggak apa-apa, yang penting doain aja di jalan selamat kayak gitu. Berani jalan sendirian, bawa macam-macam itu yang digendong ada, yang ditantangan ada. Kemudian jalannya karena jauh ya, lebih baik teratas lewat sawah, sawah-sawah, kebun-kebunan mati begitulah. Itu di tengah jalan saya itu enggak sebelum ke situ. Saya itu udah diikutin dari pertama keluar dari rumah. Tapi tak sangka enggak ada yang lain, pasti ini ular yang biasa ngikut sama saya itu mesti. Soalnya itu kalau ini di belakang enggak ada matanya sih mas, tapi di angen-angen pendek ceper, pasti di bawah itu ularnya. Saya akhirnya pas jalan itu sampai kebun, sampai sawah hampir, tapi kan saya masih pagi kan nggak terlalu panas begitu, terus lagi habis panen padi, jadi galengan-galengan itu jelas. Jalan ininya nggak terlalu nggak terlalu bahaya buat orang hamil. Saya nengok ke belakang, melu bae digituin, ngapain ikut, kamu ngapain ikut kayak gitu. Terus balik lagi arah, kirain saya jalan lagi mikirin suami, nampang lah pikirannya kayak gitu. Ketuju ke ular yang di belakang. Ngapain sih ngikutin terus, jangan bikin kesel mulu kayak gitu kan. Nyaut bi. Itu nini pelet pasti. Siapanya? Siluman ular. Bisa jadi. Nini pelet. Bisa jadi. Ini pelet kan siluman ular. Terus gimana? Bentar bi. Udah nyala. Jangan dilama-lamain ya bi. Kok nyaut? Cuman nyautnya dehem mas. Nyautnya dehem laki-laki. Kayak gitu. Oh itu kerempah mayit berarti. Bisa jadi semuanya.
Loh ya kalau misalnya ini yang nyebelin cuman DM, ya saya sorry kayak gini tadi ya sendawa. Terus tengok-tengok belum ada orang berangkat ke sawah karena udah habis pada panenan begitu kan. Ada orang sepi yang DM siapa pasti ular itu. Ular itu berarti kan cowok, laki-laki kayak gitu kan. Terus jalan lagi saya bodo amat. Opo kata dia seperti itu. Ngomong Bi. Opo. Oh, berarti ular Jawa itu. Ya emang Jawa Kendal. Oh iya Kendal. Oh iya benar ya. Akhirnya itu ambasadornya ini HP itu. Oh, Odo. HP Odo. Bener, tapi baru dibahas. Volumenya di kiri gitu. Aku agak kesusahan. Terus akhirnya Oppo jalan. Gitu ya. Kamu jerong hati kamu mau bilang Oppo mau marah, saya gelendengin, saya nggak bakalan nengok, terus tak ajak ngobrol apa kita gendong kayak gitu nggak bakalan. Saya takut juga nggak. Tapi itu ada saung. Saya mau berhenti di situ. Ini final. Pokoknya harus tuntas saat ini. Kon ke siapa? Kamu itu siapa? Ngapain ikutin aku? Apa hubungannya dengan semua ini sama kelakuan suamiku? Mungkin seperti itu. Syukur-syukur ada jawabannya. Aku nggak ke mertua juga nggak mau ngadu apa-apa gitu. Ada saung di situ mandek. Sebelum mandek ke situ kayak yang ikutin aku kok kayak rada beda sih. Ada niatan begitu. Tadi kan di bawah rasanya. Itu kayak di jalan di belakang seseorang yang jalan benar-benar resek, tapi dia ikut berhenti. Nggak mau nengok aku mas, takutnya tebakanku bener, ularku ini nyipat gitu, udah jadi orang kayak gitu kan. Akhirnya wis tak terusin, pas udah di saung begitu karena tinggi begini ya panggung, dia langsung grok, duduk ngambek, tak lemparin prek begini kan. Nah ini yang digendongan, tak copot begitu. Wes harap ngopo, tapi dia sombong, sinis, ngadepnya ke sana. Wes harap ngopo, pan jelas-jelasan kok aku ora. Kayak gitu sopo, ngikuti aku meluwi gawe masalah terus. Ngomong saiki, gitu ketawanya katanya kayak gitu, kayak gitu. Dicontohin persis banget dia kayak gitu. Aku langsung jimprok, Allah bisa suaranya kayak gitu, ketawa dan nyet kayak ada orang lain memang duduk di sudut sana kayak gitu kan. Pagi-pagi mas. Ya orang umum kalau ada memedi jam segitu katanya seperti itu. Kok Mbak Anyet lu antep kayak orang duduk. Kalau ular ya ular kecil kan. Akhirnya dia mingset-mingset. Mbah mulai kayak gitu bahasanya. Mbah ampun kesinggung mbak, ampun kesinggung. Tapi belum nengok ya? Belum, cuman kayak gini mainin seolah-olah gitu minta maaf. Cuci kering gitu ya? Ya gitu, set sama disobek-sobek. Ya enggak lah, kelihatan semua. Akhirnya amin saya mbak, mau saya itu bukan kesel sama jenengan. Allah kayak gitu, Allah kayak gitu doang. Nah akhirnya saya itu lagi punya masalah jenengan apa hubungannya dengan kehidupan saya? Apa ini pegangannya suami, gaman, apa-apa namanya ular ya ular, orang kelihatan kok jenengan juga ular. Padahal saya enggak, itu yang duduk orang gitu loh. Tapi orangnya ular, apa mas jenenge itu katanya seperti itu. Akhirnya wes nggak berani nengok ke sini digituin dalam bahasa Jawa. Moh wegah ora sudi seperti itu. Paling mukanya juga ular. Nanti malah kesemsem katanya seperti itu. Tapi suaranya adem, bukan seorang pemarah. Aki-aki tua yang gimana kayak gitu. Tak berani nengok begitu. Lu bukan laki-laki tua ternyata Mas Ayung kayak gitu. Bocah muda yang ganteng banget kayak gitu. Ya bukan muda 18-16 tapi umur 45 atau berapa kayak gitu. Kumisnya tebel apa ganteng pokoknya hitam semua. Mungkin kayak Nagin gitu ya, mewakili itu ya. Itu saya ngadep begitu sampai ini yang tadi kata situ ya, tak beresin semua, aku lupa yang namanya suami. Saat itu aku lupa bahwa ini aku mau ke rumah, mau pulang, mau ngadu. Ada piai ganteng seperti itu loh. Dan saat itu juga aku lupa kalau itu ular. Mungkin ular kayak gitu. Ganteng banget ya Allah, aku kayak pengen disikap kayak gitu mas. Pengen dirayu-rayu sama dia. Aku jadi kayak wedan pesam-pesam sendiri kayak gitu. Kenapa? Kayak gitu, suaranya tua lagi. Wujudnya kayak gitu. Aku memang ngikutin kamu.
kasihan, kamu itu kasihan, kamu itu dilelara katanya, kamu itu disakiti, tapi kamu nggak tahu, kamu penderitaan hidup dari kecil udah banyak sekali. Saya selalu melihat jenengan itu siapa, nggak perlu tahu katanya, Bi. Tapi saya eman sama kamu, mau ngelindungin saya nggak perlu dilindungin siapa-siapa kayak peluk gitu. aja. Aku pengen gagai aku, enggak sih, Bi. Terus Mancing-mancingnya ke situ. Padahal mungkin ya, Bi, ya. iya bisa jadi. Bisa jadi. Ada kemungkinan. Tapi nggak diceritakan. Bisa jadi. Enggak sih. Enggak seperti itu. Kemudian akhirnya, kamu itu tahu suamimu siapa katanya? Ya tahu namanya suami saya. Prapto. Ya tahu. Oh iya, baru dia ngomong. Udah lupa kan namanya kan? Namanya tuh Prapto. Enggak, pas dia ngomong kamu lupa suamimu itu siapa, dia nggak lagi kalau dia punya suami, kesipu-sipu lagi. Kayaknya iya suamiku elek, ora pantes iki piye ganteng banget. Kan akhirnya nggih Mbah, ngomongnya Mbah lagi bahwa ini berarti ular lagi, itu normal lagi kayak gitu, Bi. Dia itu bukan orang baik kayak gitu. Dia itu bukan orang baik. Maksudnya apa? Terusin aja perjalanan katanya. Terusin aja. Ngapain kalau suruh nerusin terus nyampe duduk ngikutin nyifat jadi orang kalau suruh nerusin. Terus lah ngapain sampean melu-melu aku, nututin aku, ngikutin kalau cuma mau ngomong kayak gitu. Cuman senyum kayak gitu, enggak ada bisa kayak gitu. Ada ular itu di galengan di bawahnya saung itu. Gleset masuk ke padi-padi yang udah dipotongin. Asam ngerjani dasarnya itu rewel di situ. Cuman kayak gitu mau menghambat atau mau menghentikan saya, kamu kayak gitu. Susah lagi kan, dikit lagi pulang nyampe ke rumah. Itu ngobrol sama orang tua, kali ini didengerin. Ternyata mertua orang tua walaupun dia ngomong kemarin itu nggak apa-apa namanya, tapi yang mikirin juga. Tapi mikirin, dan dia ternyata udah nyambungin ke seseorang yang paham kayak gitu, Bi. Akhirnya dapat penjelasan itu kamu lagi ada yang main di belakangmu kayak gitu loh. Tapi yang nggak mau jelasin orang tua, pokoknya tentang suamimu sebentar lagi juga kelihatan semua kok. Sebentar lagi kelihatan semua. Yang penting kamu pulang dulu, dapatnya banyak. Besan baliknya dibawain lebih banyak lagi. Oh, disuruh balik ke mertua lagi ya? Iya, nggak boleh lama-lama, nggak baik kayak gitu. Udah pulang aja, pulang. Tahu-tahu nyampe rumah itu pas kebenaran ada yang lapor, ada tamu di rumah gitu ya, bahwa pantaran bapak mertua itu lagi ngomong, tapi si Yuni ya tadi ya, nggak orang tua nggak tahu kalau dia udah di depan pintu lagi ngomongin bahwa seseorang itu melihat si anaknya mertua, berarti suaminya si Prapto itu main perempuan. Dia berselingkuh, dan yang paling bikin saya enek banget itu sama tetangga sendiri, Bi. Ya samping rumah lah, seperti sama tetangga sendiri. Masa seperti itu, jadi saya nggak bisa mendung air mata. Langsung bendungannya jebol. Bendungannya jebol, volumenya terlalu tinggi kan. Akhirnya dia langsung buka pintu, assalamualaikum Pak, kayak gitu. Langsung guguk ya ditampari, kamu dari kapan? Datang dari kapan? Halah Pak, ketiwasan, krungu kabeh. Malu banget mertua. Jadi yang cerita mungkin orang yang nggak pernah bohong lah bahasanya, ya pasti ngandel, pasti percaya. Akhirnya ngapunten, aku malah jadi perkara yang cerita seperti itu. Jadi si Yuni sedih begitu, nggak apa-apa. Kok bocah tak labrak kayak gitu. Ternyata memang benar. Tapi ini Mas, saya cuman cerita sampai di situ. Ada yang pengen tak tanyain, apa hubungannya sama si tadi? Apa ada perselingkuhan sama ular tadi? Hubungannya itu apa? Cuman kayak gitu. Tapi kalau mau diceritain di ngobrol, monggo kayak gitu. Jadi aku saat ini cuman cerita aja, Bi. Maksudnya mungkin teman-teman bisa ini sendirilah. Mungkin siapa ada hubungannya sama suami atau apa, nggak tahu. Dan karena kemarin banget sih dia yang ngirim pesan seperti itu, dibawain, ditulis panjang banget. Ya, belum ada jawabannya. Ketik pasti. Iya, lagi pula udah lama banget. Kenapa? Ketik kan bukan ditulis. Betul. Iya. Tapi kan sedang menulis, sedang mengetik ya. Iya, sedang mengetik. Betul, aku yang salah. Baik. Seperti itu aja, Bi. Typing bukan writing.
typing, not writing. Itu berarti kata-kata. Oke, right. Oke, terima kasih Bro Ayung. Udah selesai kan? Sudah selesai. Oke, terima kasih. Satu cerita dari Mbak Yuni, nama udah disamarkan. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau ada yang negatif, kita buang jauh-jauh. Betul. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Banyak orang sakit sekarang. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Betul. Masih dengan Bro Ayung tentunya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.